timpakanlah laknat dan azabmu kepada siapapun di antara kami yang berdusta, dan timpakan juga laknat dan suka aku ke atas seluruh keluarganya. Sambil kami tetap mengingatkan pemimpin tertinggi, ya, aparat negara itu kan ada pemimpin tertingginya, ada memang Kapolri, tapi yang lebih tinggi itu adalah presiden, dan mereka itu ada di bawah presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak sekalian, ibu-ibu, para hadirin yang hadir di majelis yang mulia ini, dan juga para kaum muslimat yang menyaksikan acara ini di media online. Sedikit sebelum acara mubahalah ini dilakukan, pengantar kami sampaikan untuk lebih paham tentang apa itu mubahalah. Ya, mubahalah itu adalah salah satu syariat yang ada dalam agama kita, yang kalau kita lihat pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap utusan dari kaum Nasrani dari Najran. Itu digambarkan Allah dalam surat Al-Imran ayat 61. Ya, kata-kata mubahalah itu berasal dari kata bahala yubahilu mubahalatan, yang dalam lisan Arab, nah ini kitab kamus besar, diartikan sebagai an yajtami'al qauma idza ikhtalafu fi syai'in fayaqulu la'natullahi 'alal zalimin, yaitu maksudnya adalah berkumpulnya sekelompok orang atau kaum setelah terjadinya perselisihan di antara mereka dalam satu urusan, kemudian mereka saling mendoakan, ya, laknat Allah ditimpakan di atas orang yang zalim di antara mereka. Nah, ini juga kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran ayat 61 ini yang kita bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal 'ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum tsumma nabtahil wa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Siapapun yang membantah engkau Muhammad, maksudnya di dalam cerita tentang kisah Nabi Isa sesudah datangnya ilmu kepada kamu, maka katakan kepada mereka, marilah kita memanggil anak-anak kita dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah, saling mendoakan kecelakaan kepada Allah, agar Allah menimpakan laknat kepada orang-orang yang berdusta. Walaupun sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa, ya, Rasulullah dengan umat Nasrani dari Najran, utusan Nasrani dari Najran, tapi secara hukum adalah dalam usul fikih itu al-ibrah bi umul lafzi la bi khusus sabab. Jadi hukum itu diambil karena umumnya lafaznya, ya, bukan karena khususnya sebab. Jadi walaupun sebabnya atas perdebatan antara Rasulullah dengan kaum Nasrani, tapi juga berlaku juga bagi seluruh, ya, kaum muslimin yang merasa yakin akan kebenaran dan ditolak oleh muslim lainnya, ya, tolak oleh muslim lainnya atas satu urusan yang sangat penting dalam masalah agama. Nah, adapun masalah mubahalah ini, kalau kita lihat ada dengan beberapa syarat untuk dilakukan. Syarat-syaratnya yang pertama, ya, syarat yang pertama adalah mubahalah itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Karena bukan hal yang main-main. Karena mubahalah itu kita mendoakan laknat ditimpakan kepada siapa yang berdusta di antara kedua belah pihak yang berselisih. Ini bukan main-main, karena meminta laknat dan siksa ditimpakan kepada salah seorang di antara dua yang berselisih itu, ya, atau kelompok orang yang berselisih. Jadi oleh karena itu syaratnya itu mestilah ikhlas karena Allah, agar doa itu dikabulkan untuk membuktikan kebenaran, ya, bukan untuk mencari dunia atau mencari ketenaran atau hal-hal yang lain. Yang kedua, syarat dari mubahalah itu harus meyakini kebenaran. Jadi pihak-pihak yang bermubahalah itu harus meyakini kebenaran
yang diperselisihkan, karena ini bukan hal yang main-main. Jadi saya yakin betul akan kebenarannya. Yang ketiga, syaratnya adalah sudah disampaikan hujjah ya dari salah satu pihak ke pihak yang lain. Tentu saja pihak yang mengajak mubahalah kepada pihak yang diajak mubahalah. Jadi pihak yang mengajak mubahalah sudah menyampaikan hujjahnya, kebenaran. Ya, dan kemudian pihak yang disampaikan hujjah tersebut menolaknya, menolak kebenaran tersebut. Ya, jadi begitu. Yang keempat, mubahalah ini dilakukan dengan hal-hal yang sangat penting, yang urgen di dalam agama, dalam syariat. Ya, termasuk dalam hal yang kita bahas itu juga sangat penting. Ini kaitan dengan 6 nyawa umat manusia, yang juga 6 orang beriman ya, yang dibunuh dengan cara batil tentunya, dengan tidak disahkan, dibenarkan oleh agama. Yang kelima, masing-masing keluarga, masing-masing pihak yang bersisi membawa keluarga dekatnya. Ini sekarang keluarga yang ada di sini membawa keluarga dekat mereka, dan kemudian mereka bersumpah atas nama Allah, dengan nama mereka, diri mereka dan keluarga mereka, agar Allah menurunkan laknat dan siksanya kepada orang yang berdusta di antara yang berselisih tadi. Ini kira-kira sedikit pengantarnya. Bagaimana lebih lengkapnya saya kira sudah kita sebar di medsos. Ini hanya untuk mempermudah saja. Nah, insya Allah nanti para yang hadir di sini yang meyakini kebenaran ini akan menyampaikan doa mubahalahnya. Nah, juga harapannya ini bagi pihak yang menolak dari mubahalah ini, tentu saja diajukan kepada pihak-pihak tertentu ya. Jadi kalau merasa benar silahkan saja bermubahalah. Ini sama-sama berdoa, siapa doanya diterima. Jadi siapa yang benar itulah doanya diterima, dan tentu saja karena doanya doa berat, maka laknat dan siksa akan ditimpa di dunia bagi orang yang berdusta di antara mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira demikian sedikit sebagai pengantar tentang mubahalah. Mudah-mudahan ini sebagai jalan yang diambil oleh keluarga karena merasa ternyata hukum di negeri ini tidak tegak. Ini salah satu sebab mengapa ini dilakukan, karena hukum di negeri ini sudah tidak tegak. Maka hukum yang paling tinggi adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita punya hak, mereka punya hak untuk menyampaikan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka merasa dizalimi. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan mengucap bismillah, kami persilahkan dari pihak keluarga yang akan diwakili oleh Ustaz Suhada untuk membacakan teks mubahalah singkat, padat dan jelas. Nanti kalau mau membahas atau membahas setelah itu, nanti intinya membaca teks mubahalah bisa dibacakan dengan pelan-pelan, cuma hanya beberapa paragraf. Kami persilakan untuk Bapak Suhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah mubahalah kami, orang tua korban dari pembantaian 7 Desember 2020, yaitu Al-Maghfurah Syahid Faisal Syukur bin Suhada, Al-Maghfurah Syahid Muhammad Susi Kadafi Putra bin Hendra Mulyana, Al-Maghfurah Syahid Andi Oktiawan bin Haji Jainuddin, Al-Maghfurlah Syahid Ahmad Sofyan bin Suparji, Al-Maghfurlah Syahid Muhammad Reja bin Murtani, dan yang keenam Al-Maghfurlah Syahid Lutfil Hakim bin Dainuri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Demi Allah, Tuhan langit dan bumi, kami bersumpah bahwa kami, keluarga dari korban pembantaian 7 Desember 2020 yang lalu, 6 laskar FPI yang terbunuh di kilometer 50 Tol Cikampek adalah benar dan meyakini bahwa anak-anak kami dari laskar FPI tersebutlah dianiaya dan dibunuh dengan zalim oleh oknum-oknum polisi, dan polisi telah berdusta atas masalah pembunuhan tersebut. Karenanya ya Allah, timpakanlah laknat dan azab-Mu kepada siapapun di antara kami yang berdusta, dan timpakan juga laknat dan suka aku ke atas seluruh keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika mereka para pembunuh dan otak di belakangnya, dalangnya, dan seluruh yang terlibat di dalamnya, pendukung-pendukungnya, mereka lah yang benar menurut-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, maka kami beserta keluarga dan keturunan kami dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sampai akhirat. Ya Allah, tetapi jika 6 syuhada FPI tersebut yang benar dan mereka para pembunuh telah bertindak salah, telah bertindak zalim, dan mereka termasuk otak, dalangnya, dan semua yang terlibat di dalamnya ya Allah, mereka Engkau anggap salah ya Allah di mata-Mu ya Allah, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunan mereka di dunia sampai akhir. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah sebaik-baik saksi, Engkaulah sebaik-baik hakim. Kami serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mubahalah dari kami dengan tanpa kehadiran dari pihak yang merasa benar. Silahkan kalau ada yang pihak-pihak yang berseberangan dengan 6 syuhada ini dan merasa benar, datang kepada kami ingin bermubahalah. Kami tunggu kebenaran kami sudah membawa anak dan istri kami di sini, tapi ternyata kalian tidak datang. Ya, apabila kalian punya kesempatan untuk datang, silakan datang kepada kami, buktikan siapa yang benar. Kalau kalian tidak datang, maka ketahuilah mubahalah ini akan terus berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah mubahalah ini mulai detik sekarang ini akan terus berjalan. Bersiap-siaplah kalian semua. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pembacaan teks sumpah yang kita sebagai masyarakat yang harus memfasilitasi yang mendukung pada mereka untuk membacakan keyakinan mereka terhadap apa yang terjadi terhadap pembunuhan anak-anak mereka. Untuk itu kami mohon pada Bapak sebelum kami mohon Pak Marwan Rajalan menyampaikan sedikit. Ya, Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sangat singkat. Ada yang mengatakan bahwa mubahalah ini tidak ada lembaganya, tidak ada isisnya dalam hukum positif kita. Tetapi ada seorang wanita yang ikut hadir, yaitu Pak Wirawan Adnan. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya dalam hukum perdata maupun hukum yang sedang kita hadapi ini, perselisihan dua pihak itu kalau istilah ada lagi istilah konkret itu sumpah pocong. Ternyata sumpah pocong ini ada istilah hukumnya yang teknis, yaitu sumpah pemutus. Ini
itu kita mendoakan, mudah-mudahan kami yakin mereka yang tidak datang ya, sudah kita undang, tapi tidak datang. Maka seperti permintaan kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat bagi mereka di dunia wal akhirah. Saya kira ini saja. Kami yakin sekali, insya Allah kaum du'afa musafir itu lebih diperhatikan oleh Allah. Apalagi setelah aniaya jadi madlum, ya, jadi betul-betul objek daripada kezaliman yang luar biasa itu. Jadi insya Allah kita yakin semua bahwa doa kita akan dikabulkan terus masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baru saja kita menyaksikan wakil keluarga dari Namaskar yang telah dibunuh oleh aparat negara pada tanggal 7 Desember yang lalu mengucapkan sumpah mubahalah. Dan sebetulnya ini puncak dari tantangan yang sudah disampaikan oleh keluarga sejak beberapa minggu yang lalu, termasuk juga waktu pemakaman. Nah, saya tidak akan pulang ke sana, tapi saya ingin menyatakan bahwa TP3 seperti kami sudah nyatakan pada pernyataan sikap di Hotel Atlet Senturi bulan yang lalu, bahwa kami akan terus melakukan advokasi yang berkelanjutan. Ini salah satu. Berikutnya nanti akan terus kami lakukan sambil kami tetap mengingatkan pemimpin tertinggi, ya. Aparat negara itu kan ada pemimpin tertingginya, ada memang Kapolri, tapi yang lebih tinggi itu adalah presiden, dan mereka itu ada di bawah presiden. Jadi karena itu kami di sini juga mengingatkan Pak Jokowi supaya memperhatikan. Kami sudah mengirim surat ke Pak Jokowi, tapi jawaban itu tidak sesuai dengan harapan kami, ya tidak masalah. Kami tidak kecewa, tapi kembali saya katakan, kembali kami nyatakan bahwa kami akan terus melakukan advokasi yang berkelanjutan. Siapa tahu nanti Pak Jokowi itu bisa berubah sikap di tengah jalan. Tapi seandainya pun tidak, namanya advokasi sepanjang ada nyawa di kandung badan, saya kira kita akan terus melakukan itu, dan memang relevan untuk terus kami lakukan, insya Allah. Jadi mohon doa dari hadirin semua, dari kita semua yang masih ingin menegakkan kebenaran, keadilan dalam rangka menjalankan tugas dari Allah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, untuk terus kita sama-sama berupaya melakukan advokasi agar kasus pembunuhan terhadap 6 laskar FPI itu bisa tuntas dan hukum ditegakkan, dan melakukan pembunuhan itu dihukum secara setimpal. Saya kira itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita tutup doa. Mungkin Pak Bukhari Muslim. Terima kasih sudah bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tundukkan hati, kita haturkan jiwa kita, bermunajat, bermohon kepada Allah agar apa yang sudah kita azamkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan hati kita untuk menerima keputusan terbaik dari Allah, sehingga dalam perjalanan mujahadah ini tetap semangat, tetap senantiasa istiqomah, insyaallah. Al-Fatihah. Iya.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. وصلوات الله وسلامه على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا ضعفاء فقونا، وانا ذللا فاعزنا، وانا فقراء فاغننا يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واهلك الكفره والمشركين اعداءك اعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه وعلى اله وصحبه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.